Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengunjungi sebuah makam ulama besar di daerah Madiun, tepatnya di Desa Mulyo, Kecamatan Sawan, Madiun ya. Tempatnya lokasinya ada di belakang saya ini. Seperti apa tempat lokasi makamnya, saya akan menelusuri ke dalam lokasi. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya, agar video ini makin berkembang, dan tonton terus sampai selesai videonya. Oke, saya akan menelusuri lokasi di dalam tempat makam Ki Ageng Reksogati. Oke, kita lanjut menuju ke dalam pemakaman. Di sini tempat lokasi makam Ki Ageng Reksogati. Isinya seperti ini ya, bisa dilihat. Ini ada seperti ini makamnya. Nah, ini makam Reksogati ini masih tahap renovasi. Seperti ini. Ini tempat pendopo. Ini lokasinya. Di sini juga ada makam. Nanti kita akan bertanya dengan Bapak Margono selaku Kepala Desa di daerah Sidomulyo. Di lokasi ini ya. Ini tahap renovasi masih yang ini juga ada makam-makam ulama juga. Itu juga ada pohon besar juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya mengunjungi makam di daerah Sidomulyo, tepatnya di makam Ki Ageng Reksogati. Kali ini saya bertemu dengan Pak Margono selaku Kepala Desa daerah mriki. Saya mau tanya tentang sejarah makam Ki Ageng Reksogati ini, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makam Kiai Reksogati, Kiai Ageng Reksogati, ini berada di Sidomulyo Sawahan. Kebetulan ini dalam masa rehab yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan perlu saya sampaikan bahwa kegiatan infrastruktur rehab Reksogati ini memang kita mulai pada bulan Maret 2023, jadi belum lama. Dan saya bersyukur selaku kepala desa bisa melakukan kegiatan untuk nguri-nguri ya, untuk budaya, khususnya nguri-nguri para leluhur, dengan tujuan kita tetap mendoakan pada mereka. Nah, kita yang jelas memintanya tetap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nguri-nguri budaya leluhur makam Reksogati ini baru kita mulai Maret 2023 dan sampai sekarang. Dan alhamdulillah sudah ada perkembangan yang cukup baik. Banyak sekali para peziarah baik dari
Ponorogo, dari Wonogiri, dari Magelang, dari Kediri, dari Papar, dari Surabaya, dari Gresik dan sebagainya. Dari sebelah penjuru sudah banyak rawuh. Dari Batang, Jawa Tengah juga sudah banyak rawuh di sini. Alhamdulillah, berarti kita mendapatkan aplaus yang cukup bagus. Maka saya selaku kepala desa berupaya untuk nguri-nguri saya teruskan dengan cara yaitu tentunya kita memperbaiki sarana prasarana yang ada. Sehingga harapan saya ke depan makam Kiai Resogati itu menjadi satu bentuk destinasi wisata religi. Itu harapan saya begini. Harapan saya seperti itu. Dengan adanya destinasi wisata religi Kiai Resogati paling tidak bisa mengangkat ekonomi warga masyarakat kita. Nah, ini harapan saya seperti itu. Termasuk nanti harapan kita ada paku-paku, ada kios-kios bunga dan sebagainya, ada UMKM dan sebagainya seperti di tempat-tempat destinasi wisata yang lain. Saya berupaya agar kegiatan ini mohon doa restunya, kita selalu bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan membangun sarana prasarana Kiai Resogati itu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan mendapatkan dukungan dari warga masyarakat. Nah, siapakah Kiai Ageng Resogati? Kiai Ageng Resogati adalah seorang ulama. Jadi dia itu adalah seorang ulama yang diutus oleh Sultan Demak Raden Adipati Unus atau sebagai Pangeran Sabrang Lor untuk menyebarkan agama Islam sekaligus sebagai wakil Sultan Demak yang ada di Madiun. Nah, kebetulan saat itu belum ada namanya kata Madiun, belum ada, namanya adalah Purabaya. Nah, dalam misi keagamaannya bahwa Kiai Ageng Resogati itu mendirikan pondok pesantren yang ada di Kelurahan Sogaten saat ini. Loh, mengapa makamnya ada di Sidomulyo kok dulu pondoknya ada di Sogaten? Dulu sebelum ada birokrasi pemerintahan, itu antara Sogaten dengan Sidomulyo itu jadi satu. Jadi tidak ada namanya desa Sidomulyo, adanya ya Sogaten. Dan wilayah sini belum ada namanya desa Sidomulyo. Sesuai dengan peta yang saya baca tahun 1857 ada peta menunjukkan di situ namanya adalah Sogaten Angkrik. Asal mula desa Sidomulyo itu adalah Angkrik gitu. Sehingga antara Sogaten dengan Sidomulyo itu adalah satu. Sehingga kalau kita dari sini dari makam ke hanya sekitar kurang lebih tidak ada 1 kilometer dari sini. Dekat Pak ya Pak? Ya dekat sekali. Jadi dulu memang jadi satu. Sebelum adanya pemerintahan muncul Kecamatan Jiwan itu jadi satu antara wilayah Angkrik Sidomulyo dengan Sogaten. Jadi setelah adanya beberapa kajian ilmiah atau secara kajian ilmiah ataupun akhirnya makam Kiai Resogati sesuai dengan literasi sejarah berdirinya Kabupaten Madiun itu berada di Desa Sidomulyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Madiun. Nah, itulah sekilas bahwa Kiai Resogati adalah utusan Raden Adipati Unus atau Pangeran Sabrang Lor sebagai wakil Sultan Demak yang ada di Purabaya. Nah, akhirnya setelah dari Sogaten, Purabaya itu pada saat itu belum ada Ronggojumeno, Pangeran Timur atau Adipati Ronggojumeno belum ada. Yang ada Resogati dulu. Dan Ronggojumeno sebagai santri daripada Resogati pada saat Kiai Resogati pada saat itu. Nah, karena masih kecil belum siap untuk dijadikan seorang adipati, maka karena dia juga sebagai santri daripada Resogati setelah cukup dewasa usia belasan tahun akhirnya dikonsultasikan ke Sultan Demak agar Pangeran Timur atau Ronggojumeno itu bisa diangkat menjadi adipati di Purabaya. Jadi saat itu belum Madiun ya, belum. Kata Madiun itu kan baru ada setelah putranya Ronggojumeno Retnobilah sebagai bupati yang kedua. Itu baru Madiun. Itulah sekilas sehingga kita berharap makam Kiai Resogati yang saat ini ada rehab ini dalam rangka dalam rangka mempersiapkan sarana prasarana ini mudah-mudahan para peziarah semakin rasam, semakin banyak yang rawuh dan alhamdulillah sekarang sudah ada tambahan sarana prasarana dan saya berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Madiun termasuk Perkim dan sebagainya setelah banyak membantu pengadaan sarana prasarana yang ada di makam ini. Itulah sekilas dan
lebih jelas nanti bisa kita pelajari di literasi buku sejarah berdirinya Kabupaten Madiun. Nanti di situ jelas siapakah Resogati itu, ya, dan sejauh mana perjuangannya. Resogati adalah seorang pejuang Islam pertama kali di Madiun. Setelah itu baru Ronggo Jemeno, kemudian baru Ki Anom Besari, baru Basaria dan Muhammad bin Umar. Itulah 5 waliullah yang berupaya untuk menyebarkan agama Islam, dan yang paling sepuh adalah Yai Resogati pada abad 15, tepatnya pada tahun 1518 Yai Resogati sudah mulai menyebarkan agama Islam di Madiun. Oke, kalau saya bertanya lagi Pak Margono tentang makam yang di sebelah sini makam di sebelah, kalau sebelah timur tadi jelas yang sekarang ini rehab ini ada Resogati ya. Resogati. Pejuang Islam pertama kali di Madiun. Yang kedua ini justru lebih tua. Ini adalah yang babat Desa Sidomulyo. Namanya adalah Ki Geneng. Ki Geneng ya. Iya, mengapa namanya Ki Geneng? Sebelum nama Sidomulyo dulu di sini namanya dusunnya adalah Dusun Geneng. Pelan-pelan namanya Ki Geneng. Ki Geneng. Ini adalah cikal bakal atau orang desa mengatakan adalah punden. Cikal bakal pertama kali orang yang berjuang pertama kali untuk ada di Dusun Geneng atau Dusun Ngangkrik ataupun Desa Sidomulyo. Jadi di sini itu terkenal dengan nama Dusun Ngangkrik. Dusun Ngangkrik. Tapi awalnya namanya Geneng. Menurut buku sejarah yang saya baca dari bahasa Belanda itu, dari nama Geneng akhirnya oleh seorang tokoh masyarakat yang namanya Rovingi dirubah menjadi Ngangkrik. Sebenarnya artinya sama. Geneng itu artinya tempat yang tinggi. Angkrik itu angkrik. Sehingga kalau kita perhatikan selama ada banjir, makam ini nggak pernah ada banjir, Mas. Karena tempatnya memang tinggi. Tadi pada saat penjenengan tadi berjalan dari barat ke timur, itu kan naik. Nggak terasa itu naik. Jadi dulu pernah di sini ada tanggul jebol. Nyatanya juga tidak banjir sini karena tempat sini adalah tinggi. Ya. Di samping itu didukung juga dengan adanya beberapa macam situs. Di sini ada situs yang cukup dikenal, yaitu situs ini loh. Nanti saya berikan penjelasannya. Ada situs tersendiri. Tadi ada di situ petunjuknya. Mungkin bisa dikutipkan, itu ada petunjuknya. Nanti saya berikan penjelasan tentang situs itu. Jadi disitulah, kalau yang sebelah timur ini adalah Resogati, makam Resogati. Kalau yang sebelah barat lebih tua lagi adalah Ki Geneng sebagai cikal bakal Dusun Sidomulyo. Itu sementara yang saya sampaikan pada beliau. Terus yang di sebelah makam ini yang di pagar ini itu masih keturunannya apa, seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Ini yang berada di sebelah sini, yang pagar hitam. Iya, pagar hitam. Ini sama juga ada. Juga. Ini adalah keluarga besar dari Bapak Basofi Sudirman. Jadi Bapak Basofi Sudirman. Jadi Bapak Basofi Sudirman. Jadi Bapak Sudirman itu keluarganya dikumpulkan jadi satu di sini. Jadi dikumpulkan jadi satu di sini. Dari semua keluarga ada yang dimakamkan di mana-mana di sini. Pada saat itu saya belum jadi kepala desa. Jadi ini kegiatan ini berlangsung dulu sebelum saya jadi kepala desa. Memang ada upaya dari keluarga Bapak Basudirman untuk mengumpulkan keluarga yang sudah meninggal itu, keluarga besarnya untuk dimakamkan di Sidomulyo ini. Gitu ya. Berarti masih keturunan Bapak Basudirman. Iya, yang ini yang ini ya, yang pagar-pagar ini. Kalau yang lain adalah makam umum. Ya, makam. Termasuk yang sebelah makam sebelah niki kayak udah tuh apa ya? Yang mana? Pohon yang ini pohon ya. Ini pohon ini ratusan tahun, Mas. Saya sejak kecil ya sudah seperti itu. Jadi sudah ratusan tahun itu ada. Ya mungkin zaman dulu untuk mengenang ada seorang tokoh besar meninggal, mungkin dibuatkan ditanami pohon untuk sebagai pertanda bahwa di sini adalah bersemayam seorang tokoh.
Tokoh ulama besar ya. tokoh ulama besar itu. Nggih, Itu menurut pendapat saya seperti itu. Oh, nggih. Seperti itu. Sebenarnya dulu banyak yang besar-besar Mas, karena kena angin dan sebagainya rapuh akhirnya Patah. patah. Oh, Jadi banyak juga istilahnya tidak ada yang besar. Tidak ada besar ini banyak yang patah. Dan kita bersyukur alhamdulillah mulai sekarang ini banyak masyarakat yang sudah berziarah ke sini. Dari beberapa daerah banyak yang rawuh. Hampir setiap hari ada. Oh, setiap hari Setiap ya. hari ada. Nggih. Ya, kalau malam itu kadang-kadang malah rame. Oh, rata-rata Ramenya- kan malam. Iya malam. Mereka kalau malam kan lebih hening ya sih ya. Oh. Lebih hening, lebih. Tidak ada yang mengganggu seperti itu. Iya betul. Jadi lebih hening dan ini kalau malam ya cukup terang karena di sini lampunya banyak sehingga tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin orang pergi ke makam merasa takut. Nah, sekarang malah mereka berbincang-bincang atau melakukan sharing kadang-kadang di makam atau di Serambi. Serambi Iya, pendopo. Gitu. Lah, kalau mengenai situs peninggalan dulu itu seperti apa Pak ya? Iya sebentar. Sebentar. Iya. Nah. Di sini ada semacam perkumpulan atau kelompok atau paguyuban orang atau mungkin banyak berkumpul orang-orang di sekitar kita ini Ya. karena ada peninggalan ini situs Linggayoni. Beberapa peninggalan di sini. Sementara ini yang masih utuh Linggayoni, nanti bisa dibersani. Oh, seperti yang lainnya. Yang lainnya ya, makam ini yang ada. Oh. Dulu sebenarnya sebelum mohon maaf, Nggih. dulu waktu saya masih kecil, Nggih. dulu di situ banyak ada semacam apa itu tempat untuk kinangan, apa itu untuk menumbuk sesuatu itu berada di atas tapi hilang Mas. Oh, gitu. Ya, karena kita juga nun sewu pemahaman kita atau keinginan kita untuk nguri-nguri budaya itu belum apa ya, belum terlahir atau belum muncul keinginan untuk nguri-nguri ya. nguri-nguri, Sehingga kalau ada apa-apa hilang ya sudah kita tidak perlu kita Cari lagi. cari lagi, hilang ya sudah gitu aja. Dulu di atas makam Maharasogati ini dulu banyak tempat kinangan, kemudian lumpang, ada dulu ada lumpang, ada beberapa benda-benda purbakala yang ada, tapi hilang Mas. Hilang. Ya memang pada saat itu memang belum ada namanya paguyuban atau apa ya, bentuk paguyuban untuk memperhatikan peninggalan belum ada. Jadi kalau hilang ya sudah hilang gitu aja, nggak akan dicari. Nggak dicari. Oh, alah. Karena jika yang ambil juga mungkin bagi kita nggak ada artinya, tapi bagi mereka yang tahu tentang sejarah mungkin sangat berarti buat kita. Enggak, dulu waktu masih kecil dulu banyak itu ada lumpang, ada tempat koin emas barang itu ya ada beberapa benda-benda sejarah dulu. Oh iya. Berada di sekitar makam ini dulu banyak. Selain yang sekarang masih utuh ada Linggayoni yang berada di samping menikah, di samping mana Pak? Di samping menapa menikah kuburan. Nanti ada. Nanti bisa kita lihat nanti di pojok. masih diantar di sana ya Pak ya? ya? Masih iya saya antar ke sana. Nah, itu menunjukkan bahwa di sini juga ada situs yang Linggayoni yang merupakan peninggalan dari zaman dulu. Jadi menunjukkan kalau suatu tempat ada Linggayoni berarti dulu di sini cukup ramai. Iya. Nah, ada semacam apa ini kelompok atau paguyuban atau perkumpulan. Penelitian juga seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa memang betul-betul ada peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah. Kadang-kadang apa ya? Kalau peninggalan berbakala seperti itu kan orang untuk merawat barang-barang seperti itu kan juga kalau orang-orang kita sendiri itu nggak tahu gitu. Nggak tahu. Yang bisa ya orang lain yang memang tahu pentingnya apa benda-benda berbakala ya. Iya. Mungkin itu. Bagi kita tidak berarti itu batu itu apa, Iya. tidak berarti, tapi bagi orang yang tahu tentang sejarah sangat penting sekali. Dan memang harus kita pertahankan dan kita uriri dan kita simpan, kalau perlu kita lakukan dalam satu bentuk museum. Seperti itu. Ya, sekarang ini kita baru tahu bahwa oh dulu itu berarti ada benda-benda sejarah, tapi kita tidak begitu memperhatikan. Oh gitu ya. Seperti itu. Linggayoni berarti cuma satu Linggayoni di sini Pak ya? Ya, ada satu Linggayoni dan ada ini makom Maharasogati dari batu nisannya. Sebagainya memang kalau kita melihat dari wujud nisan daripada apa ini memang termasuk
dari Demak. Oh, Ini kan dari panjang. Nggih. Namanya apa? makamnya Makamnya kan panjang. panjang gitu. Panjang-panjang seperti itu. Setelah kita teliti memang betul-betul makam untuk Demak itu ya panjang-panjang Panjang-panjang seperti itu. Iya, seperti itu ya. seperti itu. Iya, iya. Mungkin bisa diantar Pak. Monggo, Kita lihat saya antar ke Lingga sana. Yoni. Boten apa, mari kita lihat ke Lingga Yoninya. Iya. Merupakan salah satu bentuk situs yang ada di makam Resogati, makam Iya. umum Desa Sidomulyo. Monggo. Oke. Kita melihat lokasi Lingga Yoni peninggalan Kakang Resogati. Oh, sana jangan sana daripada melangkah untuk iya. memang belum bisa terawat, memang tempatnya masih sedikit. Iya, iya. Iya. Ini saya rencana besok kalau misalnya mau saya lakukan Pemindahan. tak pemindahan, bukan Oh. saya pindah ke makam, Oh iya. saya pindah biar ada satu tempat ini untuk biar lebih apa ya, lebih terawat. Terawat benar-benar ya. Ini dengan Yoni. Lingga Yoninya seperti itu. Masih utuh, Iya, masih utuh. masih utuh, Masih asli. asli ya. Masih asli. Ini kan mungkin dari pembawaan. Iya. Tapi masih utuh, Makanya. masih utuh. Iya, iya. Oke Pak, Rencana saya mau saya pindah pindah. kalau saya- Geser ke Ya, geser. dekat makam itu. Iya, dekat makam sini. Paling enggak masuk ke wilayah makam lah. Enggak. Oh iya, benar Pak. Lingga Yoni. Di sini. Tapi itu belum pernah belum pernah belum pernah Dipindah. Belum pernah. Tetap masih aslinya di sana. Iya, iya. Seperti itu ya. Berarti barang-barang peninggalan dulu juga rata-rata jauh dari makam. Ya, ya tidak mesti ya, mungkin bisa juga dekat dengan makam juga bisa. Oh. Kalau dulu yang barang-barang itu dekat dengan makam itu, dekat dengan makam. Seperti itu. Oh gitu ya, ya. Ya, saya juga baru tahu ya Pak ya. Kebanyakan kan saya mendatangi makam-makam kan Lingga Yoni itu sebagian ada. Iya. Nah, sebagian itu kadang-kadang tidak ada. Tidak ada. Seperti itu. Dan kebetulan kalau di sini ada. Itu tadi bukti. Ada.
Iya kayak Dan masalah tempatnya di situ sejak dulu memang di situ tempatnya. gitu ya, oke, Belum ada perubahan. Dan kemarin saya sudah koordinasi dengan dinas. Nanti bisa Mbah kalau suatu saat sudah, nanti kita buatkan surat untuk dipindah. pindah. Dan rencana saya mau saya masukkan ke lingkungan makam. Oh gitu. Entah nanti di utaranya ini atau gimana, nanti kan bisa. Oh gitu ya. Iya, biar ya. nanti bisa untuk juga sebagai apa ya? Sebagai situs biar dilihat oleh warga masyarakat di sini ada Lingga Yoninya. Oh gini. Bisa saya tempatkan, mungkin gambaran saya tempatkan di utara ini karena masih ada tempatnya. Iya, taruh di Nanti situ nggak kita apa-apa. buatkan ada maaf ke depan mungkin kita buatkan cungkup atau Cungkup. kita buatkan tempat Iya. biar kalau orang Melihat itu. melihat atau orang mau melakukan ritual ya maaf Oh, ya. iya, iya, benar, Namanya benar. kepercayaan itu kan Kepercayaan bisa masing-masing, kita- iya, iya, masing-masing. benar-benar. Ritual itu bisa. Bisa, iya, Bisa iya. aman, mereka Iya. bisa nyaman gitu ya. Iya benar-benar. Bisa duduk dengan bagus. Ya, di sana kan mungkin Lalu- kalau musim hujan kan juga repot. Iya benar Pak. Itu ada pembenahan sendiri Iya, itu. rencana saya seperti itu. Sering rencana. Iya, iya. Itu pun kalau sudah dapat surat dari dinas. Oh gitu ya. Saya dulu mau memindah sendiri nggak berani karena ini Iya. bukan hak pendidikan saya. Nggak ada Benar. saya untuk memindah. Iya, iya. Oke, itu aja hasil penelitian saya dan hasil pencarian saya tentang sejarah makam Ki Ageng Raksagati ini dengan Bapak sini Pak Pak Margono. Pak Margono selaku kepala desa di sini. Dan mungkin ada pesan-pesan Pak sebelum saya tutup Oh iya, terima kasih. untuk tiang-tiang. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerawan penjenengan. Iya. Dengan ini penjenengan juga ikut untuk untuk menyebarluaskan, meluruskan sejarah Ya, bahwa di desa Sidomulyo ini ada makam Kiai Ageng Raksagati. oke. Ya mudah-mudahan dengan adanya makam Raksagati ini semakin kita doakan, Ya. kita mintanya tetap pada Yang Maha Kuasa. Iya, iya. Ya. Kiai Raksagati merupakan pejuang pertama Islam yang ada di Madiun ini. Harapan saya menjadikan destinasi wisata ke depan, sehingga akan bisa membawa kemakmuran, khususnya kemakmuran spesifik untuk desa Sidomulyo khususnya dan masyarakat Madiun pada umumnya. Ya. Makam Kiai Raksagati itu bukan milik masyarakat Sidomulyo saja, ini Ya. adalah milik masyarakat Madiun secara keseluruhan. Ya. Karena beliau adalah sebagai cikal bakal berdirinya Purabaya, yaitu Madiun. Madiun. Jadi seperti itu harapan saya. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat buat warga masyarakat kita, khususnya Sidomulyo maupun Madiun pada umumnya, dan berharap bisa membawa kemakmuran warga masyarakat desa kita ini semakin dikenal, dan paling tidak ke depan harapan saya menjadikan agenda Ya. buat pemerintah Kabupaten Madiun untuk memperingati hari jadi Kabupaten Madiun. Saya bersyukur pada saat hari jadi kemarin sudah disampaikan di Kabupaten Madiun bahwa Kiai Raksagati adalah cikal bakal berdirinya Madiun, karena mereka adalah wakil Sultan Demak yang ada di Madiun sebelum dinobatkan Pangeran Timur atau Ronggojogono sebagai Adipati pertama atau Bupati pertama di Madiun. Oke. Nah, itulah salah satu hal saya senang, dan mudah-mudahan pembangunan sarana prasarana untuk Kiai Raksagati ini semakin lama mendapatkan perhatian dari pemerintah. Amin, amin, Harapan saya. amin. Terima kasih, dan tentunya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi kerawan penjenengan dalam Iya. rangka menyebarluaskan atau meluruskan sejarah yang ada. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Cukup itu aja yang bisa saya sampaikan dengan Pak Margono tentang sejarah makam Ki Ageng Raksagati ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.